Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'ah. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah bahwa sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh, a'azzani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang banyak berzikir di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para pedagang, memuji para pembeli, memuji para pebisnis, memuji para pengusaha yang mana usaha jual beli transaksi bisnis mereka tidak membuat mereka lalai dan lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam Al-Quran surah An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillah. Ya, orang-orang yang mana orang-orang tersebut perdagangan mereka, transaksi jual beli mereka tidak membuat mereka lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transaksi mereka, jual beli mereka, bisnis mereka dan lain sebagainya tidak membuat mereka lupa untuk mendirikan sholat lalu kemudian mengeluarkan zakat. Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memuji orang-orang yang meninggalkan dunia. Akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang bertransaksi, orang-orang yang bisnis, orang-orang yang jual beli. Akan tetapi transaksi mereka, perdagangan mereka, jual beli mereka tidak membuat mereka lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dan Ibu sekalian, adalah merupakan pekerjaan yang sangat enteng. Ya, adalah amalan yang sangat enteng, tidak membutuhkan modal dan nyaris tidak membutuhkan energi. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi nanti kita lihat bagaimana urgensinya, bagaimana keutamaannya, bagaimana dahsyatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Padahal sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan modal. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada biaya yang kita keluarkan, tidak ada kos yang kita keluarkan. Ya, kita tidak harus membayar karcis, kita tidak harus mengeluarkan uang ketika sebelum kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebagaimana kita katakan di awal tadi, nyaris tidak membutuhkan energi. Ada orang yang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ngos-ngosan gitu loh. Ya, sampai ngap-ngapan gitu kalau kata orang. Sampai nafasnya tersengal-sengal, tidak ada. Saya tidak tahu kecuali kalau ada zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang membuat orang tersebut sampai tersengal-sengal, sampai menggap-menggap, ya, dan bahkan mungkin sampai tidak bisa bernafas. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya, saking urgennya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap orang yang beriman agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, yang diseru di sini, yang diajak di sini, ini khusus hanya orang-orang yang beriman saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan wahai kaum muslimin, tidak. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya tanya sama Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyeru orang-orang yang beriman di sini saja? Kenapa Allah tidak mengatakan wahai kaum muslimin gitu secara umum? Kenapa Allah hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Kenapa kira-kira Bapak dan Ibu sekalian? Ya, karena orang-orang yang beriman itu ketika diajak oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka pasti mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami menaati. Mereka tidak mengatakan kami mendengarkan wa analisaina, tapi kami analisa dulu. Sami'na, kami mendengarkan, akan tetapi wa pikir-pikirna, kami pikir-pikir dulu. Ya, bahkan orang beriman itu tidak sampai mengatakan sami'na wa kritisina. Ya, kami mendengarkan tapi kami kritisi. Bahkan yang lebih parah lagi orang-orang Yahudi. Sami'na wa asaina. Itu orang-orang Yahudi. Kami mendengarkan akan tetapi kami menyelisihi, kami mendurhakai. Itu sifatnya orang Yahudi. Kalau orang-orang yang beriman, kalau misalnya diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk diberikan satu keputusan, maka sikap mereka hanya satu. Sami'na wa ata'na.
kami mendengarkan dan kami menaati. Nah, makanya kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman? Ya, yang pertama, yang namanya orang-orang yang beriman itu pasti akan menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelahnya nanti Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan, memberikan perintah atau larangan, yang mana perintah dan larangan itu ketika dilaksanakan, maka itu adalah merupakan salah satu karakter atau ciri daripada orang-orang yang beriman. Kemudian perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, setiap kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka setelah wahai orang-orang yang beriman itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama perintah, yang kedua larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap orang-orang yang beriman terhadap perintah dan larangan yaitu tadi disikapi dengan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi. Ya, bahwasanya sikap orang-orang beriman ketika diajak berhubung kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Tidak pantas, tidak elok bagi seorang mukmin laki-laki wala mu'minatin, dan tidak pantas, tidak elok bagi seorang mukmin wanita idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa mereka punya second opinion, ada pilihan lain selain apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu orang-orang yang beriman. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang beriman ini istimewa. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang yang beriman, maka setelah wahai orang-orang yang beriman akan datang kalau tidak perintah, larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya hukum asalnya wajib. Karena ada kaidah mengatakan al aslu fil amri al wujub. Hukum asal daripada perintah itu menunjukkan kepada kewajibannya. Jadi kalau ada perintah ya yang datang dari Al-Qur'an, kemudian datang dari hadis-hadis yang sahih, maka hukum asal daripada perintah tersebut adalah wajib. Illa madalla dalilu ala khilafi. Kecuali kalau ada dalil lain yang datang menerangkan bahwa, memalingkan bahwa perintah tersebut hukumnya bukan wajib, akan tetapi sunnah, ya demikian seterusnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, uzkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wasila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan pada waktu petang. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini juga menunjukkan dan memberikan kepada kita ya satu dalil gitu, bahwasanya di antara karakter, di antara ciri khas orang-orang yang beriman itu adalah pasti dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi zikirnya tidak banyak, bahkan wa na'udzubillahi min dzalik, sampai dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengakuannya tersebut tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu pasti banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh, azani Allah wa iyyakum. Bahkan saking urgennya, saking pentingnya berzikir ini, sehingga orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun itu tidak pernah terlepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau tanya, siapa manusia yang paling bertakwa yang pernah menginjakkan kaki di atas permukaan bumi ini? Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir yang pernah menginjakkan kaki di atas permukaan bumi ini, ya, orang yang paling bertakwa adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, manusia yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi rahimahumullahu taala jami'a. Ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam." Adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau mengatakan, saya kata Rasulullah SAW ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar ini adalah merupakan salah satu zikir. Aku kata Rasulullah SAW beristighfar dalam sehari aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Rasulullah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim, atau astagfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Intinya seperti itu. Bahkan di riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu, dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya, ini diantara zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya. Intinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menyebutkan tadi karakternya orang-orang yang beriman, di antara karakternya orang-orang yang beriman adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ketahui pula bahwa di antara karakter orang-orang munafik adalah mereka kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajak diri saya dan Bapak dan Ibu sekalian, kita koreksi diri kita. Selama ini, apakah kita termasuk daripada az-zakirin Allah katsiran wadz-zakirat, ataukah kita termasuk daripada orang-orang yang sangat sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita termasuk az-zakirin Allah katsiran wadz-zakirat, maka bergembiralah kita. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah orang-orang yang beriman, dan bersama dengan itu kita terlepas dari sifat-sifat, kita sudah terlepas dari salah satu karakternya orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu ya mereka sangat jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala yang membongkar karakter, di antara karakternya orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidaklah berzikir kepada Allah. Orang-orang munafik tersebut, mereka tidaklah berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Jadi orang-orang munafik itu bukan berarti mereka tidak berzikir sama sekali kepada Allah. Orang-orang munafik itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang munafik itu juga ikut mengerjakan sholat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka mendirikan sholat, kamu kusala, mereka mendirikan sholat dalam keadaan malas-malasan. Jadi bukan berarti orang-orang munafik itu tidak sholat, mereka sholat, akan tetapi sholatnya malas-malasan. Orang-orang munafik itu bukan berarti mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ya style atau karakter daripada zikir mereka, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk dari golongan orang-orang munafik ini. Dan para ulama mengatakan, agar supaya kita terlepas daripada karakter munafik ini, sedikit sekali berzikir, maka kata para ulama, kita usahakan ya keseharian kita itu diiringi dengan zikir-zikir yang sudah disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, ketika kita hendak keluar rumah, maka apa yang kita lakukan? Kita berzikir. Zikir apa yang kita baca ketika kita hendak keluar rumah? Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ini contohnya. Ya, ketika misalnya kita hendak masuk ke dalam rumah, kita berzikir. Apa yang kita ucapkan? Zikir apa yang kita ucapkan? Minimal kita membaca bismillah. Ketika misalnya kita hendak masuk kamar mandi, ya, masuk toilet, mohon maaf misalnya, maka kita berzikir, gitu kan, seperti itu. Dengan zikir yang sudah disyariatkan. Keluar toilet demikian pula kondisinya, memakai pakaian. Bahkan ketika kita tersandung misalnya, kita tersandung, apa yang kita ucapkan ketika kita tersandung? Zikir apa yang kita ucapkan ketika kita tersandung? Jadi bukannya latah.
Ada orang kan begitu, terutama biasanya wanita ya, banyak latah gitu. Sandung atau apalah biasanya latah gitu loh. Ya, latahnya itu bukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya kita kesandung apalah gitu. Kita baca apa zikirnya? Hah? Bismillah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, jadi kesandung misalnya. Mau jatuh kesandung, ya intinya kita kesandung, maka kita berzikir. Zikirnya apa? Bismillah. Demikian seterusnya, masuk masjid, keluar masjid. Nah, kata para ulama, agar supaya kita terhindar dari karakter orang munafik ini, maka zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dalam keseharian kita amalkan, kita praktekkan zikir-zikir tersebut. Baik. Karena orang-orang munafik itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang ada di pikiran mereka itu hanyalah dunia. Zikir mereka, pikiran mereka itu hanyalah dunia. Ya, itu orang-orang munafik. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu orientasinya adalah akhirat. Orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman. Ya, jadi mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu ingat kepada akhirat. Baik, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda kondisinya orang-orang munafik ini, berbeda kondisinya dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang mana orang-orang yang beriman itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan zikirnya orang-orang beriman tersebut, dengan banyaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada orang beriman tersebut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada ceritanya orang-orang yang beriman itu yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu galau. Ya, kalau misalnya ada orang beriman yang galau karena galau itu manusiawi, maka galaunya itu tidak berlebihan. Ya, ketika ada orang beriman takut karena takut itu juga manusiawi, maka ketakutannya itu tidak berlebihan. Kenapa ketika orang-orang beriman misalnya galau, kalaupun orang beriman itu galau, galaunya tidak berlebihan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman pun takut, tapi takutnya tidak berlebihan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Di antara sebabnya adalah karena zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu", yaitu orang-orang yang beriman, "wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah". Orang-orang yang beriman tersebut, ya, hati-hati mereka itu tenang, tentram dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci ketenangan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tuntunan. Ya, ala bi dzikrillah. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatmainnul qulub, hati kita ini akan tentram. Allah Subhanahu wa taala di sini tidak katakan bahwa hanya dengan pangkat yang tinggi hati-hati kita akan tenang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanya dengan harta yang banyak maka hati kita akan menjadi tenang. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan hanya dengan mempunyai follower yang banyak gitu misalnya kita memiliki hati yang tenang, enggak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala ketahuilah bizikrillah, hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatmainnul qulub, hati-hati kita ini akan tentram. Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang yang disebut, ya, orang sebut sekarang dengan deril sultan gitu kan. Duitnya banyak, duitnya tidak berseri. Akan tetapi mereka tidak mengalami ketenangan. Andai harta bisa mendatangkan ketenangan, maka orang yang paling berharta pasti akan merasa paling tenang hidupnya. Andai kekuasaan ya bisa mendatangkan ketenangan kepada hati kita masing-masing, maka tentu saja orang yang paling berkuasa di bumi ini dialah yang paling tenang. Andai kehormatan, ya, kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat bisa mendatangkan ketenangan, menjadi barometer ketenangan kita, maka orang-orang yang paling punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, mereka lah yang punya paling tenang hidupnya. Akan tetapi ternyata tidak. Yang namanya ketenangan ini, siapapun itu, baik dia masyarakat yang paling rendah, orang tidak berpangkat, orang tidak berharta, bahkan orang yang paling rendah di mata manusia, kalau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang hatinya paling tenang. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang itu akan menjadi tenang hatinya. Baik, oleh karenanya
Salah satu barometer ketenangan hidup seorang muslim adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian, orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan sempit. Ya, kelak di hari kemudian, bahkan kelak di hari kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan matanya buta. Dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 124 sampai dengan 126. Wa man a'rada an dzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dangka. Maka baginya, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sangat sempit. Kita kembalikan kepada hati kita masing-masing. Kalau selama ini Bapak dan Ibu sekalian, kita adalah orang yang berharta misalnya, kita adalah orang yang berkedudukan misalnya, kita adalah orang-orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi ternyata kok kehidupan saya terasa begitu sempit gitu loh. Maka periksa, koreksi diri kita. Boleh jadi penyebabnya adalah karena kita tidak berzikir, kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kata Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat lagi, pada hari kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kemudian, ya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan bangkitkan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan matanya buta. Ya, sampai-sampai orang tersebut berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya, sampai-sampai orang tersebut mengatakan nanti dari kemudian, wahai Rabbku, ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Ya, wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku adalah orang yang melihat. Ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayat. Demikianlah kata Allah, karena sudah datang peringatan-peringatan kepada engkau dulunya di dunia, fanasitaha, engkau lupa, engkau tidak mau berzikir. Ya, engkau berpaling dari berzikir kepadaku, engkau berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini engkau pun dilupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ya bahkan perbedaan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Ya, jadi kalau ada dua orang misalnya, ya si A sama si B, dua-duanya hidup. Ya, yang satu tidak berzikir dan yang satu berzikir. Ya, si A misalnya berzikir, si B tidak berzikir. Ya, maka diumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini analogi bahwa yang satunya mati dan yang satunya hidup. Kan seperti itu. Walaupun zahirnya keduanya terlihat hidup, akan tetapi ada salah satu di antara keduanya yang mati. Karena kenapa? Ya, barometernya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, matsalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, jadi itu perumpamaannya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut bagaikan mayat yang berjalan. Karena sejatinya orang yang hidup itu adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai jasad kita menjadi kuburan bagi ruh kita sebelum tanah menjadi kuburan bagi jasad kita. Ya, caranya bagaimana untuk menghindari itu? Caranya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir sangat gampang Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita misalnya lagi duduk tidak ada kerjaan, kemudian kita mengucapkan ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu adalah zikir yang sangat luar biasa. Ya, sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, tidak butuh kepada modal, ya bahkan nyaris tidak membutuhkan energi ketika kita mengucapkan zikir ini. Baik, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala
menjanjikan ampunan dan keutamaan yang sangat besar bagi seorang mukmin dan mukminah yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat." Dan para laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan para wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan terjadi? A'addalahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah Subhanahu wa taala ya otomatis menyediakan bagi mereka maghfirah dan ganjaran yang sangat besar. Ya. Jadi ini diantara keutamaannya bagi para laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dijanjikan ampunan, dijanjikan pahala atau ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak butuh kepada modal dan nyaris tidak butuh kepada energi. Kita tidak harus mengeluarkan misalnya uang 100.000. Bahkan kita tidak sampai harus mengeluarkan uang 1.000 rupiah untuk mengucapkan satu zikir. Ya, dan ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bersabda, ya, sabaqal mufarridun, ya, telah mendahului al mufarridun. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini di depan para sahabatnya, ya, telah mendahului al mufarridun. Maka para sahabat bertanya, "Wa mal mufarriduna ya Rasulullah?" Ya, siapa itu al mufarridun ya Rasulullah? Apa itu al mufarridun ya Rasulullah? Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang disebutkan dengan al mufarridun itu adalah adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Al mufarridun itu adalah para laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan para wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-mufarridun. Ya, dan Rasulullah mengatakan telah mendahului al-mufarridun. Maka orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka posisinya selalu terdepan. Ya, bukan kalau sekarang kan ada ungkapan ya, motor ini terdepan. Enggak, kalau ini enggak. Orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah, maka dia yang terdepan. Kata Rasulullah, sabaqal mufarridun, telah mendahului al-mufarridun, yaitu orang-orang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan solusi kepada seorang mukmin yang ingin bersedekah tetapi tidak punya harta. Solusinya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita hendak bersedekah, ya, kita tidak hanya butuh kepada niat dan tekad saja. Akan tetapi kita juga butuh apa? Butuh modal. Kan seperti itu, butuh modal harta. Kalau kita mau bersedekah dalam bentuk harta. Akan tetapi Rasulullah memberikan solusi. Kalau ada seorang yang beriman yang tidak memiliki harta yang untuk bersedekah, maka apa yang dia lakukan? Maka caranya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aya anna fuqara al-muhajirin." Afwan. Ya, jadi Abu Hurairah menceritakan bahwa anna fuqara al-muhajirin, bahwasanya ya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya al-fuqara al-muhajirin. Fuqara al-muhajirin yaitu orang-orang ya orang fakir dari golongan kaum muhajirin. Ya, kita tahu ya semua ya bahwa kaum muhajirin itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang miskin, ya, karena mereka ya muhajirun, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, ya, dan rata-rata ketika mereka berhijrah, mereka tidak membawa perbekalan. Bahkan ada orang-orang yang di dulunya di Mekah dikenal sebagai orang yang tajir melintir gitu kan, kalau kata orang sekarang disebut sebagai sultan, seperti misalnya Abdurrahman bin Auf, tapi ketika berhijrah ke Madinah, beliau tidak membawa harta, ya, tidak membawa harta sama sekali, cuma baju yang melekat di pakaian saja. Ya, orang-orang muhajirin itu kebanyakan dari mereka fukara, orang-orang yang fakir. Baik, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang muhajirin yang fakir tersebut. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur." Orang-orang kaya telah memborong bidarajatil ula wan na'imil mukim. Orang-orang kaya
tersebut wahai Rasulullah telah memborong derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Ya, jadi kata mereka, wahai Rasulullah, orang-orang kaya tersebut sudah memborong derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, wa madzak? Apa itu? Maksudnya apa gitu loh? Maka mereka menjawab, ya, yusalluna kama nusalli. Wahai Rasulullah, itu orang-orang kaya sholat seperti kami sholat. Ya, kalau kami bisa sholat, mereka orang-orang kaya tersebut juga bisa sholat. Kami bisa sholat malam, mereka juga bisa sholat malam. Kami bisa sholat rawatib, orang-orang kaya tersebut juga bisa sholat rawatib. Ya, kami bisa sholat sunnah, orang-orang kaya tersebut juga bisa sholat sunnah. Ya, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Ya, mereka juga bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Kalau kami berpuasa Senin dan Kamis, mereka juga bisa melakukan itu. Kalau kami berpuasa Ayyamul Bid, mereka juga bisa melakukan itu. Bahkan misalnya kalau kami berpuasa Nabi Daud, gitu kan, dengan puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, mereka juga bisa melakukan itu. Wa yatasaddaqun, akan tetapi ya Rasulullah, wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Mereka bisa bersedekah, orang-orang kaya tersebut bisa bersedekah, wa la natasaddaq, kami tidak bisa bersedekah. Ah, itu kelemahan kami. Mereka sholat, ya sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, karena sholat dan puasa tidak butuh kepada apa? Modal. Ya, wa yatasaddaqun, akan tetapi wahai Rasulullah, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, wa la natasaddaq, kami tidak bisa bersedekah karena kami tidak memiliki harta. Wa yu'tikuna wa la na'tik. Mereka bisa membebaskan budak-budak dan kami tidak bisa membebaskan budak-budak, karena membebaskan budak itu butuh kepada modal, dan yang namanya membebaskan budak ini itu tidak murah harganya. Dan kalau kita tahu dalam sirah, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu membebaskan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, kalau dikonversikan dengan uang sekarang itu lebih dari 0,5 miliar ketika membebaskan ya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Baik, mendengarkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala u'allimukum syai'a?" Kalau bahasa bebasnya, mau enggak sih aku ajarkan kepada kalian suatu amalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudrikuna bihi man sabaqakum. Dengan amalan tersebut kata Rasulullah, kalian akan menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian. Yaitu tadi, mereka sholat sebagaimana kalian sholat. Mereka puasa sebagaimana kalian berpuasa. Mereka mendahului kalian dalam permasalahan sedekah. Karena apa? Mereka punya harta, kalian tidak punya harta. Kata Rasulullah, mau nggak sih aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang mana jika kalian mengerjakan amalan tersebut, ya kalian akan mendahului orang-orang yang setelah kalian. Ya, wala yakunu ahadun afdala minkum. Dan kalau kalian melakukan amalan tersebut, tidak ada orang yang lebih utama dari kalian, illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali kalau dia juga berbuat seperti apa yang kalian perbuat. Ya, maka mereka pun spontan menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tusabbihun, kalian bertasbih. Ya, gampang kan bertasbih Bapak dan Ibu sekalian? Subhanallah, itu namanya tasbih. Ya, kata Rasulullah, tusabbihun, kalian bertasbih. Ya, hanya membaca subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, wa tukabbirun, ya kalian mengagungkan Allah, kalian bertakbir. Ya, apa bacaan takbir tersebut? Allahu akbar. Jadi hanya membaca subhanallah, kemudian wallahu akbar. Wa tahmadun, dan kalian memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian bertahmid. Apa ucapan tahmid itu? Walhamdulillah. Jadi subhanallah, ya, wallahu akbar, walhamdulillah, atau subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ya, kata Rasulullah, dubura kulli salatin, di setiap kali setelah kalian selesai melaksanakan sholat fardu, salatan wa salatina marrah, hanya 33 kali. Jadi kita bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Jadi jangan bertasbihnya, jangan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, seperti kebanyakan saudara kita, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ah, itu bukan tasbih namanya. Ya, yang disebut sebagai tasbih itu adalah subhanallah lengkap. Kita ucapkan dengan jelas.
Ya, dan kita ucapkan tidak dalam keadaan terburu-buru seperti kita mengejar maling. Enggak. Subhanallah, subhanallah, Jadi bukan seperti itu. Ya, yang namanya tasbih itu adalah subhanallah, 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 subhanallah. Itu namanya bertasbih. Wa tukabbirun, ya, kalian bertakbir. Ya, 33 kali. Allahu akbar. Bukan. Ya, yang namanya bertakbir itu adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jelas kita ucapkan. Ya, kalau dalam bahasa Arab kita dengarkan orang mengatakan seperti itu, kita bisa mengartikan bahwa dia mengatakan Allah paling besar. Ya, tapi kalau misalnya kita mengatakan itu kita nggak bisa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala paling besar. Ya, ketika orang mendengarkan takbir kita bisa mengartikan itu karena kita bisa bahasa Arab bahwa yang dia baca itu artinya adalah Allah paling besar. Ya, seperti itu. Baik, wa tahmadun, dan kalian bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka berkata Abu Shalih, salah seorang perawi hadis ini, beliau mengatakan faraja fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Ya, setelah itu setelah diajarkan oleh Rasulullah bahwa tidak ada yang lebih utama dari kalian. Tidak ada yang paling tinggi derajatnya dari kalian kalau kalian membaca ini, mengamalkan ini. Setelah sholat membaca subhanallah 33 kali, kemudian bertakbir Allahu akbar 33 kali, kemudian bertasbih 33 kali. Kata Rasulullah, tidak ada yang mengalahkan derajat kalian kecuali orang yang melakukan yang sama. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian, jangan terburu-buru ya kabur dari masjid atau dari musola setelah kita selesai sholat. Ya, banyak keuntungannya. Di antaranya kalau kita membaca zikir ini, kita adalah orang yang paling teratas. Kita adalah orang yang paling utama. Padahal gampang kan Bapak dan Ibu sekalian, nggak butuh modal, bahkan nyaris tidak butuh energi. Saya tanya sama Bapak dan Ibu, kira-kira kalau kita duduk setelah sholat, lalu kita membaca Allahu Akbar 33 kali, kemudian Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, apakah butuh waktu 2 jam? Atau sampai kita ngos-ngosan? Enggak. Ya, nyaris tidak butuh energi. Akan tetapi subhanallah, banyak di antara kita melalaikan zikir ini. Baik. Kemudian Abu Shalih yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, orang-orang Ansar pun sudah pergi lega itu. Masya Allah. Ya, tanpa harta pun kita sudah menjadi orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Kan seperti itu. Maka mereka kembali ke rumah masing-masing. Ya. Akan tetapi, tidak lama kemudian, kata yang meriwayatkan hadis ini, mereka datang lagi menghadap kepada Rasulullah. Ya, mereka datang lagi mengharap kepada Rasulullah, lalu kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna, fa'alu mislahu. Ya, wahai Rasulullah, ternyata saudara-saudara kami yang memiliki kelebihan harta, ternyata mendengarkan zikir ini. Ya, kemudian mereka juga mengamalkan seperti yang kami amalkan. Ya, Insya Allah, sudah mereka punya, sudah mereka juga bisa sholat seperti kami sholat, berpuasa seperti kami puasa. Mereka bisa bersedekah karena mereka punya harta. Kita nggak bisa bersedekah karena kita nggak punya harta. Sudah mereka juga dengarkan ini, mereka juga amalkan ini. Maka mereka lebih utama, kan seperti itu. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika fadlullah." Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Masya Allah, sholatnya luar biasa. Ya, puasanya luar biasa. Baca Qur'annya luar biasa. Akan tetapi dia tidak bisa bersedekah. Karena kenapa? Tidak diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang Masya Allah, sholatnya luar biasa. Puasanya luar biasa. Baca Qur'annya luar biasa. Sedekahnya jor-joran. Insya Allah. Ada orang yang seperti itu. Nah, inilah kata Rasulullah, dzalika fadlullah. Itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan. Liman yasha, diberikan kepada yu'tihi liman yasha. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang ya keutamaan zikir-zikir khusus yang telah disebutkan secara khusus dan seluruh zikir pada umumnya, yaitu tadi zikir khusus, keutamaan zikir khusus yaitu tadi ya subhanallah, Allahu akbar dan alhamdulillah setiap kali setelah kita melakukan sholat 5 waktu. Ya, ini zikir-zikir khusus.
Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan berzikir secara umum. Ya, jadi tidak dibatasi. Kapanpun kita mau, kita bisa mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala ilaha illallah gitu kan, dan seterusnya. Tidak dibatasi. Ini namanya berzikir secara mutlak. Kita misalnya lagi macet gitu kan, seperti itu ya, daripada kita ngomel gitu kan, seperti itu, maka ya yang terbaik yang kita lakukan pada saat seperti itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, ya wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau misalnya memperbanyak beristighfar. Ini semua ya disebut sebagai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salatan wa salatin." Barang siapa yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali selesai melaksanakan salat wajib sebanyak 33 kali, wa hamidallaha salatan wa salatin, dan dia bertahmid menyebutkan kata alhamdulillah sebanyak 33 kali setelah selesai melakukan salat, wa kabbarallaha salatan wa salatin, dan bertakbir sebanyak 33 kali setelah selesai melakukan salat, ya wa qala tamamal mi'ah, dan dia menggenapkan 100 kali, kan kalau di total ya 33 kali kali 3 itu jumlahnya 99. Benar ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian kata Rasulullah, kemudian dia menggenapkan 100 kali dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi saya ulangi ya. Bertakbir 33, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Kemudian dia menggenapkan 100 kali dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah SAW, gufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Insyaallah. Ya, ada yang tahu nggak jumlah buih di lautan? Berapa jumlah buih yang ada di lautan? Ya, kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan zikir ini setelah selesai sholat, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi Masya Allah, tidak butuh kepada modal, nyaris tidak butuh kepada energi, akan tetapi ganjarannya, keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan dua kalimat zikir yang sangat gampang diucapkan Bapak dan Ibu sekalian, akan tetapi nilainya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir ya dua kalimat yang sangat gampang diucapkan, akan tetapi nilainya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan." Ya, kata Rasulullah, dua kalimat atau taruhlah kita katakan dua kata yang sangat enteng di lisan. Ya, maksudnya ketika kita mengucapkan itu sangat enteng. Nyaris tidak butuh kepada energi. Sakilatani fil mizan, akan tetapi kata Rasulullah, ya, nilainya sangat besar dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, habibatani ilar rahman, bahkan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kedua kalimat yang sangat enteng itu? Kata Rasulullah, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ya, jadi dua kata, ya dua kalimat, taruhlah kita sebut dua kalimat, enteng di lisan, sangat berat di timbangannya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Enteng kan Bapak dan Ibu sekalian? Akan tetapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang yang banyak mengucapkan dua kalimat ini, maka bisa dipastikan maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, dua kalimat ini sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis ketika ada seorang hamba yang sering mengucapkan dua kalimat yang enteng ini, maka dia pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di antara zikir yang sangat enteng kita ucapkan
Akan tetapi sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi. Ya, gampang, enteng. Subhanallahil azim wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Jadi setiap kali dia mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, maka setiap itu pula dia akan ditanamkan, akan disediakan baginya satu pohon kurma di surga, insyaallah. Ya, kita tahu ya, surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa, kenikmatan daripada surga tersebut adalah kenikmatan yang tidak pernah tergambarkan oleh mata, telinga, dan hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, a'adatu li'ibadis sholihin. Aku telah menyiapkan bagi para hambaku yang soleh mala ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah terlihat, terjangkau oleh mata. Surga itu kan begitu. Kata Allah Subhanahu, Allah mensifatkan surga itu dengan mala ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah terjangkau oleh mata. Sesuatu yang kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah menyaksikan puncak keindahan di dunia ini, yakinlah bahwa surga jauh lebih dari itu. Karena kenapa? Yang namanya surga itu mala ainun ra'at. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh mata kita. Wala udhunun sami'at. Surga itu adalah sesuatu kenikmatannya tidak pernah dijangkau oleh telinga kita. Jadi kalau kita misalnya ditakdirkan untuk mendengarkan puncak keindahan di dunia ini, yakinlah bahwa surga jauh lebih indah daripada itu. Karena kenapa? Surga itu tidak pernah terdengar, tidak pernah terjangkau oleh telinga kita. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wala khatara ala qalbi bashar. Yang namanya kenikmatan surga itu tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Jadi kalau kita membayangkan puncak kenikmatan yang ada di dunia ini, yakinlah bahwa surga jauh lebih nikmat daripada itu. Jauh lebih indah daripada itu. Karena kenapa? Surga itu tidak pernah terbetik dalam pikiran dan hati manusia. Nah, perhatikan, orang-orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali dia mengucapkan kalimat tersebut, maka di setiap kali itu pula Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pohon kurma baginya di surga. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di antara dahsyatnya berzikir adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang datang dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa bebasnya, mau enggak sih aku tunjukkan kepada kalian amalan kalian yang terbaik? Ya, amalan kalian yang terbaik. Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling bersih, ya, dan yang paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan ya yang paling bisa mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraqi, bahkan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak, ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4. Yang pertama, amalan terbaik. Yang kedua, amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang paling bisa meninggikan derajat. Dan yang keempat, zikir lebih baik daripada emas dan perak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa khairul lakum min antalqau aduwikum fatadribu anakahum wa yadribu anakakum. Bahkan kata Rasulullah, lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh, berperang. Ini yang namanya perang ini nggak gampang. Nggak semua orang bisa mengikuti peperangan. Kalaupun ada peperangan, tidak semua orang bisa mengikuti peperangan. Ya, dan sekarang ini alhamdulillah tidak ada peperangan. Dan kalaupun ada peperangan, tidak semua orang bisa mengikuti peperangan. Kata Rasulullah, aku akan menunjukkan kepada kalian yang mana ya sesuatu yang akan aku tunjukkan ini lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh. Ya, fatadribu anakahum, lalu kalian memenggal kepala mereka atau mereka memenggal kepala kalian. Ya, kalau mereka berkata, "Bala, tentu saja mau, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zikrullah taala," berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Masya Allah. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya adalah merupakan amalan terbaik. Yang kedua, amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, paling meninggikan derajat kita. Ya, yang keempat, zikir lebih baik daripada berinfak emas dan perak. Yang kelima, lebih baik daripada
kita berperang, lalu kemudian kita memenggal musuh atau musuh yang memenggal kepada kita. Ya, dan zikir kata Rasulullah SAW juga paling cepat menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ma syai'un anja min azabillahi min dzikrillah." Kemudian Mu'adz menambahkan, "Ma syai'un anja min azabillahi min dzikrillah." Ya, Mu'adz mengatakan bahwasanya tidak ada yang paling cepat menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan. Ya, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang spesial. Ya. Kenapa kita adalah umat yang spesial? Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan mengazab, tidak akan mengazab umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta fihim. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah umatnya. Ya, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya, umat mereka diazab sementara nabi mereka ada di tengah-tengah mereka. Ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang spesial. Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab umatnya Nabi Muhammad wa anta fihim, sedang engkau wahai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum yastaghfirun. Sementara mereka terus berzikir dengan mengucapkan apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kalau tidak salah, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum amanan. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai dua benteng dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah umatnya, maka azab Allah Subhanahu wa taala dipastikan tidak akan turun. Ya. Kata beliau, "Zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Benteng tersebut telah roboh bersama dengan meninggalnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyal istighfar. Tinggal satu bentengnya kaum muslimin sampai hari kiamat. Apa itu? Beristighfar. Ya, jadi Masya Allah. Jadi selama kaum muslimin masih senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat, mengucapkan kalimat istighfar dan segala macamnya dan segala modelnya, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka sudah tidak mengucapkan kata istighfar lagi. Ya. Nah, kata Mu'adz di sini, "Ma syai'un anja min azabillahi min dzikrillah." Tidak ada yang paling cepat bisa menyelamatkan dari azab kepada Allah, azab Allah Subhanahu wa taala kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Banyak ya sebenarnya contoh-contoh zikir yang sangat yang sangat luar biasa keutamanya, yang sangat dahsyat, dan nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa cari-cari sendiri. Ya, ini hanya pengantar saja. Ya, memotivasi kita, saya dan Bapak dan Ibu sekalian agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena besarnya, dahsyatnya keutamaan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Jika ada yang keliru dan salah dari penyampaian tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada yang mau ditambahkan. Silahkan, barakallahu fikum. Silakan bapak-bapak atau ibu yang menanyakan pertanyaan Pak Musin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khair. Luar biasa dasarnya zikir. Mungkin bisa ditambahkan terkait dengan salawat. Jadi apa sih perbedaannya zikir sama ada lagi zikir dengan apa, Afwan? Salawat kepada Nabi, salawat. Oh, salawat, nah. Ya, mungkin. Terus satu lagi di Al-Quran sepertinya ada ini. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan orang untuk hidup lagi itu malah berinfak. Jadi bukan
berzikir atau apa, jadi infak itu juga bisa dijelaskan kepada kita. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Ya, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan salah satu zikir, bentuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena zikir itu bermacam-macam, ya. Dan zikir yang paling utama adalah apa? Zikir yang paling utama adalah apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu zikir yang paling utama. Membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Seutama-utama zikir adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan di antara bentuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salam penghormatan. Nah, di antara keutamaan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya, di antara keutamanya adalah siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat kepadanya sebanyak berapa? Sebanyak 10 kali. Ya, sebanyak 10 kali. Jadi kalau misalnya kita hanya dengan modal misalnya kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi misalnya, atau sallallahu ala Muhammad misalnya, atau assalatu wassalamu ala Muhammad misalnya, kata Syekh Al-Utsaimin, maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, cukup dengan kalimat-kalimat sederhana ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan bersalawat kepada kita, bahkan bersalawat 10 kali lipat. Kalau kita hanya mengatakan misalnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad misalnya seperti itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Ya, apa makna Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat kepada kita? Maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala memuji-muji kita di hadapan para makhluknya yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini diantara keutamaan daripada bersalawat kepada salah satu bentuk zikir, yaitu bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang sering bersalawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan orang-orang yang kelak insya Allah Taala akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, betul sekali bahwa ketika ada orang-orang, ya, ketika orang-orang meninggal dunia, maka dia akan mengatakan perkataan sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya, maka dia mengatakan apa? Maka dia mengatakan bahwa kembalikan aku, ya, dalam Al-Quran surah Al-Munafikun kalau tidak salah, ya, atau surah Al-Jumu'ah, saya lupa, ya, dia minta dikembalikan agar supaya dia bisa bersedekah, ya. Dia bisa bersedekah. Dalam Al-Quran juga surah Al-Baqarah sebelum ayat kursi, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa hendaklah kalian mengingat satu hari qabla ayati la bay'un fihi wala khullatun wala, ya, intinya seperti itu, ya. Intinya bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memotivasi kita agar supaya kita bersedekah, gitu kan, seperti itu, ya. Nah, tadi di hadis yang sudah kita bacakan, zikir adalah merupakan solusi bagi orang-orang yang tidak bisa bersedekah dengan harta, ya kan, seperti itu. Jadi jangan juga alasan bagi kita, hujah bagi kita, gitu kan, seperti itu, dalih bagi kita sehingga kita jadi pelit, ya. Jadi udah, saya nggak usah bersedekah walaupun harta saya banyak, gitu kan, saya cukup berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak seperti ini yang diinginkan. Akan tetapi yang lebih utama lagi seperti yang diceritakan oleh fukara, orang-orang fakir dari kaum Ansar tadi. Wahai Rasulullah, mereka sholat seperti kami sholat, ya, mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Akan tetapi kelebihan mereka bersedekah, tapi kami tidak bisa bersedekah. Tentu kita mau seperti mereka, yaitu ahlud dusur. Kalau kata fukara al-muhajirin, mereka itu adalah ahlud dusur, mereka memborong, ya. Makanya kata muhajirin bahwa mereka memborong kenikmatan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memborong pahala-pahala yang tinggi dengan sholat mereka, dengan puasa mereka, dengan dengan sedekah mereka. Sementara kami tidak bisa bersedekah. Jadi mereka lebih terdepan daripada kami, kan, seperti itu. Nah, itu yang kita inginkan, ya. Jadi bukan berarti bahwa kita kita disuruh pelit, gitu kan, seperti itu, atau kita disuruh untuk menjaga tidak mengeluarkan harta kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Ya, ittaqun nara, berlindunglah kalian dari api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong biji kurma. Ya, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, takutlah, berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Ya, Rasulullah tidak mengatakan berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan misalnya satu mud kurma atau satu ember kurma atau misalnya dengan uang 1 dinar 1 dirham. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, artinya apa ini? Artinya Rasulullah SAW memotivasi kita untuk bersedekah sekecil apapun sedekah kita agar supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api nerakanya. Kan seperti itu. Ya, Rasulullah SAW pernah memerintahkan, menyuruh kepada Abu Dzar kalau tidak salah. Ya, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak marak itu adalah makanan yang berkuah. Kalau kayak kita kayak sop gitu ya, ya kuahnya banyak gitu. Kata Rasulullah, fa'aktsir ma'aha, perbanyak kuahnya. Lalu kemudian bagikanlah kepada tetanggamu. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita untuk bersedekah, ya, untuk berinfak, kan seperti itu. Ya, Rasulullah SAW, ya, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, di sini Rasulullah memerintahkan kepada Abu Dzar agar supaya ketika memasak makanan yang berkuah diperintahkan untuk memperbanyak kuahnya supaya bisa berbagi kepada tetangga. Jadi bukan kepada nilainya, akan tetapi bagaimana semangat kita untuk bersedekah. Makanya jangan pernah meremehkan sedekah itu walaupun sekecil apapun nilai daripada sedekah tersebut. Ya, ada orang subhanallah dia nggak mau sedekah karena kenapa? Saya hanya punya nasi sama telur gitu loh. Ya, nggak pantas untuk saya sedekahkan. Nggak bisa seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, antarlah kalau saya punya uang juta-jutaan gitu kan, udahlah setiap hari Jumat setiap hari Jumat saja saya bagikan makan. Jangan menunggu sampai hari Jumat gitu kan, seperti itu. Sebisa mungkin setiap hari kita bersedekah. Ya, bukankah ada 2 malaikat di setiap paginya seperti ini kata Rasulullah yang turun. Ya, yang satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfiq, wahai ya Allah, mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah. Allahumma ya Allah, berikanlah ya kebaikan, tambahkanlah hartanya bagi orang-orang yang bersedekah. Dan malaikat yang satu lagi mengatakan, ya Allah, berikanlah kebangkrutan, ya berikanlah kepailitan kepada orang yang tidak mau bersedekah. Ya, seperti itu. Jadi Islam ini sangat menganjurkan kepada kita untuk bersedekah. Akan tetapi tidak semua dari kita bisa bersedekah. Ya kan, seperti itu. Ada orang yang jangankan untuk bersedekah, untuk makan, untuk diri sendiri saja tidak ada. Nah, Islam memberikan solusi. Kalau misalnya pun kita tidak bisa bersedekah, maka perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita bisa sama dengan derajatnya mereka. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang anak ketahui. Jadi bukan berarti bahwa ya kita nggak boleh bersedekah atau disuruh pelit atau disuruh menahan harta kita, enggak. Yang terbaik adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak bersedekah. Ini adalah manusia yang terbaik. Ya, wallahu taala alam bisawab. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Jadi Masya Allah, kalau dia bisa menjadi yang terdepan dalam sholat, terdepan dalam puasa, terdepan dalam zikir, terdepan dalam sedekah, ini yang luar biasa. Masya Allah, Allah Ta'ala alam bisawab. Nah. Baik, jemaah, masih ada lagi? Tidak ada lagi, Ustaz. Taib, ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, meninggal dalam keadaan dicatatkan sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullah. Sampaikan juga pada jemaah yang baru pertama mengikuti majelis ini.